Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab kedua tentang teks eksplanasi. Bab ini ditujukan untuk kelas 11. Perkenalkan, nama saya Irsan Roseno. Mari kita mulai. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang berisi penjelasan mengapa dan bagaimana tentang suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam dan kejadian sosial. Anak-anak pasti pernah mendengar fenomena alam yang terjadi di sekitar kita, misalnya banjir, gerhana bulan, gerhana matahari, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan fenomena alam. Sedangkan kejadian-kejadian sosial itu misalnya adalah demonstrasi secara besar-besaran, pengangguran, fenomena tentang pengangguran di sebuah negara, dan lain sebagainya. Nah, teks eksplanasi itu adalah menceritakan itu semua. Namun, cerita itu berdasarkan fakta, bukan imajinasi. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi yang pertama adalah memuat informasi berdasarkan fakta. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang menghadirkan fenomena alam atau kejadian sosial yang kejadian tersebut benar-benar terjadi. Jadi, fakta di sini berdasarkan pengamatan langsung di lapangan. Kemudian, ciri yang kedua berisi informasi yang bersifat keilmuan. Artinya, keilmuan di sini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan terhadap pembacanya. Kemudian ciri yang ketiga menjelaskan proses terjadinya fenomena alam dan sosial. Maksudnya menjelaskan adalah menyampaikan secara rinci, baik itu secara kronologis maupun proses terjadinya fenomena tersebut. Kemudian kita memasuki ke struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur bagian. Yang pertama adalah bagian pernyataan umum. Seperti halnya teks-teks yang lain, teks eksplanasi juga memiliki bagian yang sama, yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang pengantar atau apa yang akan dibahas di dalam teks tersebut. Tentu saja yang akan dibahas adalah secara garis besar atau secara umum adalah fenomena alam dan fenomena sosial. Namun di dalam pernyataan umum ini, si penulis harus memberikan gambaran umum tentang fenomena yang akan dia sampaikan. Kemudian, bagian yang kedua adalah urutan sebab akibat atau kronologis. Bagian ini berisi proses terjadinya fenomena. Di sana terdapat penjelasan yang lebih detail. Penjelasan itu meliputi bisa saja berisi urutan sebab akibatnya, bisa juga berisi kronologisnya. Kemudian bagian yang ketiga adalah interpretasi. Bagian ini bersifat opsional. Maksudnya opsional, boleh ada, juga boleh tidak. Nah, Bapak akan memberikan contoh bagian-bagian tersebut. Saya mengambil teks yang berjudul Gerhana Bulan. Coba kalian perhatikan bagian pernyataan umum berikut. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan. Bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama, sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi bumi. Nah, itu adalah bagian pernyataan umum, artinya bisa juga berupa definisi, bisa juga berupa pengertian, apa sih itu gerhana bulan. Kemudian, bagian yang kedua yaitu urutan sebab akibat atau kronologis.
Di bagian ini, penulis benar-benar harus menyampaikan secara detail tentang fenomena yang dia lihat. Bisa dalam bentuk kronologis waktu, bisa juga dalam bentuk sebab akibat. Coba mari kita baca bersama-sama. Sebenarnya pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Di sini ada kata dikarenakan. Ada hubungan sebab akibat. Kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat. Karena di sini temanya adalah berhubungan dengan gerhana bulan, maka isinya lebih dominan adalah hubungan sebab akibat. Berbeda halnya jika fenomena teks yang ditampilkan adalah fenomena gejala sosial, tentu saja pasti akan lebih dominan berisi kronologis kejadian. Kemudian interpretasi. Contoh di sini, ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan, dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi saat itu. Jadi di bagian ini hanya sebagai penegasan, jadi opsional, boleh ada atau boleh tidak. Tetapi kebanyakan dari teks eksplanasi ada bagian interpretasi. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Di dalam teks eksplanasi, kaidah kebahasaan terdapat konjungsi waktu. Kenapa? Karena fenomena yang terjadi pasti berhubungan dengan waktu. Di dalamnya ada, contohnya adalah kata ketika, lalu, kemudian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ada konjungsi kausalitas atau sebab akibat. Contoh ada kata oleh karena itu, sebab, karena, sehingga, dan lain sebagainya. Kemudian kaidah kebahasaan yang sering ada di dalam teks eksplanasi adalah verba material. Verba material itu adalah verba yang berisi atau maksudnya adalah verba yang menyatakan kegiatan fisik. Contoh adalah memasak, menulis, memukul, itu adalah salah satu contoh kegiatan fisik atau verba material. Kemudian ada verba relasional. Verba relasional adalah verba yang menghubungkan antara subjek dan pelengkap. Nah, berikutnya adalah langkah-langkah penyusunan teks eksplanasi. Pertama, anak-anak harus menentukan topik fenomena alam atau kejadian sosial apa yang akan ditulis, misalnya gerhana matahari, banjir, atau pengangguran. Yang kedua, setelah menentukan topik, anak-anak harus menyusun kerangka teks, yaitu menomori topik-topik itu sesuai dengan struktur baku dari teks eksplanasi. Dengan demikian, paragrafnya dapat disusun secara kausalitas atau kronologis. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data. Anak-anak harus mengumpulkan data secara fakta di lapangan untuk dihadirkan di dalam teks eksplanasi. Kemudian yang terakhir, mengembangkan kerangka yang telah disusun tadi sesuai dengan urutan tadi menjadi teks eksplanasi yang utuh dan lengkap. Jangan lupa tetap memperhatikan struktur baku, identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasannya. Demikian tadi sedikit materi ringkas paling sederhana mengenai teks eksplanasi. Semoga jelas dan dapat dipahami. Sampai jumpa di video bahasa Indonesia lainnya. Terima kasih. Selamat pagi. Salam belajar daring.